Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai cara atau teknik pengamanan sistem operasi ya menggunakan aplikasi ghost64.exe ya, application ya. Jadi bisa menggunakan Ghost 32, bisa menggunakan Ghost 64 ya, bergantung dari sistem operasi yang saudara gunakan. Kemudian video ini juga bisa katakanlah diberi nama juga backup dan restore drive partisi atau partition ya. Jadi seperti ini ceritanya. Ini anggap saja saya punya sebuah drive ya. Tahu ya, drive itu partisi ya. Partisi itu pecahan dari drive hard disk ya. Anggap saja drive F ini merupakan drive sistem ya, drive sistem untuk Windows yang mana isinya ada direktori user Windows, program file, kemudian ada data penting, ini sistem ya. Ini contoh data ini. Contoh data. Jadi ini cuma saya asumsikan ini sebagai data seperti itu. Yang mana nanti partisi drive ini ya, partisi drive ini akan saya backup ya, akan saya backup menjadi sebuah image, akan saya amankan menjadi sebuah image dan akan saya simpan ke dalam drive tujuan yaitu drive D. Nah, menggunakan aplikasi Ghost64 ini kebetulan aplikasi Ghost64-nya saya taruh di D, nggak ada masalah ya. Oke. Yang penting nggak saya taruh di drive F karena drive F ini akan saya gunakan, akan saya tarik kan datanya ya, akan saya backup, saya masukkan ke D. Jadi pastikan aplikasinya jangan ditaruh sumber partisi yang akan ditarik ya. Jadi bisa ditaruh di flash disk atau taruh di mana terserah, yang penting tidak dalam sirkulasi drive yang akan kita tarik. Jadi sekali lagi saya ulangi, drive yang akan kita tarik atau yang akan kita backup adalah drive F. Ini anggap saja drive system. Kenapa kok tak sampelkan drive F ini? Karena yang C ini ukurannya terlalu besar. Kalau nanti kita backup, kita juga butuh space tujuan atau wadah tujuan itu juga partisinya besar, maka nggak cukup ya. Ini saya ambil contoh saja karena cara atau mekanisme untuk proses backupnya itu sama caranya, nggak berbeda ya. Jadi pastikan nanti drive tujuannya ini lebih besar dari drive yang kita backup. Jadi kalau yang kita backup ini misalkan F-nya ini berapa ya, kita tengok ya. Ini totalnya 98,9 MB, 100 mega lah ya. Ini cuma contoh ya, ini partisi contoh saja. 100 mega, nah D-nya ini tujuannya ini juga harus lebih besar karena untuk menaruh 100 mega tadi ya. Untuk menaruh 100 mega yang tadi, yang kita properti tadi ya. Nah, ini cukup ya, masih ada sela 356 MB ya gitu ya. Oke, berarti cukup ya. Nanti ini akan kita taruh ke sini. Kenapa nggak kita copy saja terus kita paste di sini ya? Nggak bisa, karena nanti sistem partisinya atau sistem katakanlah booting MBR-nya di dalam partisi F ini, kalau misalkan ini sistem, nanti nggak jalan kalau kita copy paste. Katakanlah sistem bootable-nya nanti nggak jalan, ya master board record-nya atau bootable-nya nggak jalan kalau kita cuma copy paste isi datanya. Maka kita backup. Jadi sewaktu-waktu sistem itu error, kita bisa restore lagi. Jadi logikanya gitu. Oke, sekarang kita sudah paham ya, mana sumbernya, mana tujuannya. Jadi sumbernya ini yang akan kita backup, sistem ini akan kita taruh di sini ya, menggunakan aplikasi ini. Oke, kita buka ya aplikasinya. Nanti untuk mendapatkan aplikasi ini bisa lihat di deskripsi, tak kasih linknya ya, atau bisa download juga gratis kok ini ya, ghost64.exe. Kita jawab yes. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Nah, ada tampilan about Symantec Ghost ya. Betul, ini memang produk dari Symantec Corporation ya. Kita klik OK. Oke, kemudian kita pilih lokal ya. Kita pilih lokal, partition, kemudian to image. To image ini artinya kita akan membuat drive F ini ya menjadi sebuah image. Isinya ini akan
isinya ini ya termasuk bootable-nya, ya isi-isinya, pokoknya akan kita buat sebuah image ya. Kita pilih lokal, kemudian kita pilih partition, kita pilih to image. To image. Nah, kemudian setelah di to image tadi kita pilih partisinya yang mana? Jelas yang atas ya. Ya, jelas yang atas. Ini merupakan partisi kita yang mana? Yang atas ya. Yang drive 1 ini yang VBox harddisk 1.0 ini karena saya menggunakan harddisk virtual ya. Kemudian klik OK. Kalau saudara menggunakan real ya, nanti di sini muncul modelnya, apakah Seagate, apakah Maxtor ya akan muncul di situ. Kemudian OK. Nah, kemudian karena ini kita mau membackup ya, pilih select source partition. Pilih sumber partisinya yang mana yang mau di backup. Nah, seharusnya kalau real kan ini sama ini ya bisa diklik, bisa di OK ya, atau yang sistem yang ini bisa di OK ya. Karena ini size-nya besar ya, 19 giga, maka kan nggak cukup ya. Nah, karena nggak cukup, kita ambil sampel aja yang ini kan ya, ini yang dibuang. Nah, kita ambil yang ini kan, contoh drive tadi kan ya, sepakat tadi kita yang kita ambil yang F ini kan ya, yang F ini. Drive F ini akan kita backup, yang mana size-nya 99 MB, akan kita backup. Klik OK ya, pastikan blok biru-birunya ini ngeblok di drive yang akan kita backup. Oke, kemudian kita simpan di mana? Kita pilih di sini. Kita simpan di mana? Kita simpan di D. Nggak boleh di sirkulasi yang akan kita backup. Kita simpan di mana gitu, nggak boleh. Toh juga nggak muncul di sini ya. Oke, kita pilih D. Nah, kita taruh di D. Namanya misalkan backup system. Namanya bebas, bebas. Backup system ku misalkan. Backup systemku.gho nanti jadinya. Kemudian klik save. Nah, kemudian kompres image file kita pilih no, nggak usah dikompres, biarkan. Proses with partition image creation, yes, kita proses ya, diproses sekarang. Tunggu. Nah, proses cepat tidaknya ini bergantung partisi yang saudara backup. Kalau besar ya otomatis butuh waktu ya. Misalkan 10 menit, 15 menit ya, bergantung dari besaran harddisknya. Karena tadi cuma 99 MB alias kecil ya, maka prosesnya langsung selesai ya. Successful, ada kata kuncinya sukses. Pilih continue. Kemudian kita quit, keluar ya. Kita cek. Yes, kita keluar. Kita cek. Oh, ini merupakan backup-nya ya. Jadi 10 mega ya. Jadi 10 mega. Tadi berapa? Kita cek. Isinya berapa yang kepakai? 13 mega jadi dia nanti jadinya image-nya ini enggak jadi 100 mega ini enggak, yang keambil yang use-nya, yang kepakainya, yang asli realnya 100 mega ini enggak keambil karena bukan partition tadi, yang kita ambil adalah image-nya, tapi bootable-nya ikut ya. Lintasan sistem bootable-nya keikut. Oke. Ini ya jadinya ya. Nah, sekarang akan kita coba. Ini akan kita hapus. Ya, kita hapus. Kita delete. Nah, kita delete ya, hilang artinya ya, kita delete ya. Nah, sekarang kita akan kita restore namanya. Kita restore ini masuk ke sini. Ini kan backup-nya ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita backup. Oke, kita coba. Oke, kita buka lagi. Sekarang kita akan coba restore local partition ya, pilih local partition, kemudian from image. Sekarang from image kita cari ya, ini backup systemku.gho. Nah, ini ya merupakan partisinya tadi ya, drive app ini yang akan kita restore. Oke. Nah, sekarang kita pilih harddisknya mana yang akan kita jadikan tujuan restore. Harddisk VBox tadi ya, jelas. Oke. Nah, sekarang kita taruh tujuannya di mana? Tujuannya di contoh drive system. Nah, sekarang kita kembalikan ke F lagi. Ini merupakan destinasi, ini merupakan tujuan partisinya. Kita taruh di F. Nah, taruh di F. Ya, bukan taruh di C ya, taruh di F karena kita pengen naruhnya di F ya. Kalau yang nanti real asli ya, saudara bisa berpikir sendiri kira-kira ditaruh di mana, tergantung. Kalau taruh di C ya taruh di C.
Karena ini cuman simulasi, kita taruh di F ya, sesuai di awal tadi ya. Oke. Kemudian kita proses, yes. Oke, kita tunggu. Clone complete successful, continue, keluar, yes. Nah, kita cek F-nya. Nah, kan F-nya kita berhasil di restore ya. Ini namanya backup and restore. Nah, trik ini sering dipakai para teknisi komputer ya, atau para laboran komputer ya, IT di lab untuk pengamanan ya. Kalau teknisi komputer jelas dipakai ketika untuk instalasi cepat ya. Dia sudah punya backupan seri model laptop ini, sudah punya seri laptop model ini. Jadi untuk restore-nya itu lebih cepat. Jadi laptop kosong itu tinggal di restore aja ke drive tujuan, ke drive C katakanlah, ke sistem reserved katakanlah ya, lebih cepat. Atau untuk troubleshooting, cara ini juga bisa dipakai. Jadi katakanlah ketika posisi laptop Anda sehat, drive C-nya bisa di backup menggunakan cara ini ya. Nah, sedangkan untuk restore-nya bagaimana kalau C-nya aja error, nggak bisa hidup ketika mau di restore, nanti restore-nya bagaimana? Ya, sekarang makanya ketika posisi sehat seperti ini, C-nya di backup, ya sistemnya di backup, kemudian nanti kalau pas error, Windows-nya error nggak bisa nggak bisa dibuka, saudara bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, katakanlah menggunakan Hiren Boot CD atau menggunakan Hiren di flash disk ya, itu bisa nanti bisa bisa menggunakan pihak ketiga itu, terus baru download aplikasi Ghost, terus di restore dari D di restore ke C ya, dari directory E misalkan tempat penyimpanan titik GHO-nya ya, tempat penyimpanan backupnya di restore ke drive C, ke sistem katakanlah. Kalau tadi ini drive F kita backup, kita taruh di D, jadinya ini, kemudian ini kita delete atau kita format, terus ini kita restore kembali, kita pulangkan. Hasilnya persis seperti semula. Ya, ini merupakan salah satu teknik pengamanan sistem operasi ya. Pengamanan pengamanan drive ya, partisi ya. Jadi aman ya. Aman. Ini bisa dilakukan untuk lab, itu bisa dilakukan misalkan habis instalasi, habis install ulang, langsung segera dilakukan pembuatan GHO. Syukur-syukur ditaruh di drive D. Jadi tiap-tiap komputer nanti error tinggal di restore kan ya. Masukkan Hiren boot, di restore, sehat kembali sistem operasinya. Jadi nggak perlu install ulang. Capek ya kalau install ulang. Harus install aplikasi seperti Office, misalkan PDF Reader, kemudian aplikasi Mayap Accounting, aplikasi yang lain untuk melengkapi satu buah komputer saja sangat lama. Nah, makanya ketika posisi sehat komputernya di backup ya. Seperti itu. Nah, cara ini juga digunakan oleh para IT komputer kalau punya proyek banyak, komputernya itu kembar-kembar ya. Kembar-kembar. Itu kan tinggal di restore saja, restore, plak sama semua isinya. Sistemnya sudah masuk semua. Nah, mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.